adik-adik, kembali lagi dengan kakak pada video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama kakak Niluh Made Yulia Wijastuti, NIM 2011031079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan juga KPK. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus videonya ya. Nah, adik-adik, sesuai judulnya, di sini kita memiliki 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai bilangan prima, yang kedua bilangan komposit, yang ketiga mengenai FPB, dan yang terakhir mengenai KPK. Di sini kakak akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama ada bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan bulat positif yang mempunyai tepat 2 faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan beberapa bilangan prima lainnya. Nah, contoh-contoh yang ada di sini merupakan bilangan prima atau bilangan yang memiliki 2 faktor. Di sini ada bilangan 2. Kita mengetahui bahwa bilangan 2 ini hanya memiliki 2 faktor. Yang pertama yaitu 1 dan 2 atau bilangan itu sendiri. Sama seperti bilangan 2, bilangan 3 juga hanya memiliki 2 faktor. 3 habis dibagi 1 dan 3 juga habis dibagi 3. Sehingga bilangan 3 ini hanya memiliki 2 faktor dan termasuk ke dalam bilangan prima. Selanjutnya, mengapa bilangan 4 tidak termasuk ke dalam bilangan prima? Apakah adik-adik mengetahui alasannya? Ya, betul sekali. Bilangan 4 tidak termasuk bilangan prima karena bilangan 4 ini memiliki lebih dari 2 faktor. Seperti yang kita ketahui, bilangan 4 habis dibagi 1, bilangan 4 juga habis dibagi 2, dan bilangan 4 habis dibagi 4, sehingga bilangan 4 memiliki faktor yaitu 1, 2, dan 4. Karena bilangan 4 ini memiliki lebih dari 2 faktor, jadi bilangan 4 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Perbedaan dari bilangan prima dan bilangan komposit yaitu bilangan komposit memiliki faktor selain dari 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan komposit ada bilangan 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan bilangan-bilangan komposit lainnya yang tidak termasuk bilangan prima. Setelah memahami tentang bilangan prima dan bilangan komposit, kita akan pelajari materi yang ketiga yaitu FPB atau faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau FPB merupakan faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Untuk lebih memahaminya, di sini kakak akan memberikan contoh soal. Contoh soal dengan penyelesaian FPB yang pertama yaitu, kakak memiliki 12 kue dan 4 minuman dingin. Jika kakak ingin membagikan kue dan minuman tersebut kepada teman-temannya, berapakah jumlah teman kakak yang mendapatkan kue dan minuman? Sebelum menyelesaikan soal tadi, ada hal yang harus diketahui dalam menyelesaikan soal dengan konsep FPB. Yang pertama, kita harus mengetahui faktor. Faktor merupakan semua bilangan asli yang habis membagi bilangan tersebut. Yang kedua, kita juga harus mengetahui faktor persekutuan. Faktor persekutuan merupakan faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Untuk lebih memahaminya, kakak akan memberikan contohnya. Yang pertama, kita membahas contoh dari faktor. Kita coba cari contoh faktor dari bilangan 6. Nah, kita tahu bahwa bilangan 6 ini habis dibagi 1 menghasilkan hasil 6. 6 juga bisa dibagi 2 dan menghasilkan 3 tanpa sisa atau sisanya 0. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan sisanya juga 0. 6 dibagi 6 hasilnya 1 dan sisanya juga 0. Dari hal ini kita mengetahui bahwa faktor dari 6 atau bilangan hasil yang habis membagi 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Kita coba lagi cari faktor dari 4. 4 bisa dibagi 1, hasilnya ada 4.
4 bisa dibagi 2, hasilnya 2, dan 4 juga bisa dibagi 4, hasilnya 1. Jadi di sini kita mengetahui bahwa faktor dari 4 ada 1, 2, dan 4. Selanjutnya kita membahas contoh dari faktor persekutuan. Nah, sesuai dengan pengertiannya, faktor persekutuan yaitu faktor-faktor yang sama dari dua bilangan. Setelah kita mengetahui faktor dari 6 dan faktor dari 4, kita bisa mencari faktor persekutuannya. Kita lihat angka-angka yang sama dari kedua faktor tersebut. Di sini angka yang sama ada 1 dan 2. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 4 adalah 1 dan 2. Sekarang kita coba selesaikan contoh soal yang tadi kakak berikan. Dalam contoh soal tersebut terdapat keterangan bahwa jumlah kue ada 12 dan jumlah minuman dingin ada 4. Nah, yang pertama kita cari adalah faktor. Yang pertama, faktor dari 12, yaitu bilangan asli yang habis membagi 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Selanjutnya kita cari faktor dari 4 atau bilangan yang habis membagi 4 ada 1, 2, dan 4. Setelah mengetahui faktor, kita bisa mencari faktor persekutuannya atau faktor-faktor yang sama. Faktor yang sama dari faktor 12 dan faktor 4 itu ada 1, 2, dan 4. Setelah kita mengetahui faktor persekutuannya, kita bisa mencari FPB-nya. Sama seperti pengertiannya, FPB yaitu faktor persekutuan terbesar, sehingga kita cari nilai terbesar dari faktor persekutuan ini. Menurut kalian, berapakah FPB dari 12 dan 4? Betul sekali. FPB dari 12 dan 4 adalah 4. Kenapa 4? Karena dari faktor persekutuan yang ada, 4 merupakan faktor persekutuan yang terbesar. Sehingga, berdasarkan contoh soal yang tadi kakak berikan, didapat kesimpulan bahwa jumlah teman kakak yang mendapatkan kue dan minuman sebanyak 4 orang. Baik, karena sudah selesai tentang FPB, kita lanjut ke KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK merupakan kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Di sini kakak juga memiliki contoh soal tentang KPK. Rina dan Devi mengikuti les dengan jadwal yang berbeda. Rina mengikuti les setiap 3 hari, sedangkan Devi mengikuti les setiap 4 hari. Jika hari ini Rina dan Devi mendapat jadwal bersamaan, berapa hari lagi mereka kembali mendapat jadwal les bersama? Sama seperti FPB, dalam menyelesaikan soal KPK ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu kelipatan. Kelipatan merupakan bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Dan yang kedua yang harus diketahui yaitu kelipatan persekutuan, yaitu kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sini kakak berikan contoh. Yang pertama kita cari contoh kelipatan. Kelipatan dari 2. Nah, kita coba kalikan 2 ini dengan bilangan asli. Kita kalikan mulai dari bilangan asli 1. Jadi, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, sampai sini kita tahu bahwa kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Selanjutnya kita coba cari kelipatan dari 3. Kita kalikan juga dengan bilangan asli. 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12. Sampai sini kita lihat kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12. Nah, sekarang kakak akan berikan contoh mencari kelipatan persekutuan. Setelah mengetahui kelipatan dari 2 dan juga mengetahui kelipatan dari 3, kita bisa mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Seperti definisinya, yaitu kelipatan persekutuan merupakan kelipatan-kelipatan yang sama. Jadi kita cari kelipatan yang sama. Di sini ada 6 dan 12. Sehingga kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Nah, setelah tahu
cara mencari kelipatan dan kelipatan persekutuan. Sekarang coba kita selesaikan contoh soal yang telah kakak berikan tadi. Nah, dalam contoh soal tersebut dikatakan bahwa Rina les setiap 3 hari, sedangkan Devi les setiap 4 hari. Yang pertama kita cari yaitu kelipatan, baru setelahnya kita mencari kelipatan persekutuan. Kita cari kelipatan dari 3 atau bilang hasil dari bilangan tersebut dikalikan bilangan asli. Kita dapat 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Lalu kita cari juga kelipatan dari 4, yaitu 4 kita kalikan dengan bilangan asli dan dapat hasil 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan selanjutnya. Karena kita sudah menemukan kelipatan dari 3 dan juga kelipatan dari 4, kita bisa mencari kelipatan persekutuannya atau kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut. Nah, di sini kita melihat ada angka yang sama yaitu 12 dan 24, sehingga kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Setelah mengetahui kelipatan persekutuan ini, kita lebih mudah untuk mencari KPK-nya. Nah, sesuai dengan definisi KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Menurut kalian, berapakah KPK dari 3 dan 4? Ya, betul sekali. KPK-nya adalah 12. Kenapa 12? Karena di antara 12 dan 24 ini, kelipatan persekutuan dengan nilai terkecil ada pada 12, sehingga KPK 3 dan 4 adalah 12. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan contoh soal itu. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa Rina dan Devi akan kembali mendapat jadwal les bersamaan 12 hari lagi. Nah, adik-adik, sampai sini apakah adik-adik sudah mengerti dengan materi yang kakak jelaskan? Kakak harap adik-adik sudah mengerti dan sudah mampu mengaplikasikannya pada contoh-contoh soal lainnya. Di sini, kakak memiliki tips atau cara membedakan soal dengan penyelesaian konsep FPB dan penyelesaian konsep KPK. Untuk soal dengan penyelesaian FPB biasanya memiliki kata kunci seperti paling banyak, sama banyak, beberapa banyak, dan sebagainya. Sedangkan untuk soal dengan penyelesaian KPK biasanya memiliki kata kunci seperti bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, dan kalimat-kalimat yang mirip-mirip. Nah, sekianlah materi yang dapat kakak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kakak harap materi yang kakak sampaikan bisa berguna untuk adik-adik. Untuk lebih memahami materi ini, kalian bisa mencoba mengerjakan beberapa latihan soal untuk memperdalamnya. Terakhir, kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.